Kitab Kolose, penulisnya, semua kesaksian gereja awal memberikan hak kepenulisan surat Kolose kepada Paulus. Ya, tidak ada yang membantah. Paulus diindikasi sedang melawan Gnostikisme abad pertama menggunakan istilah Gnostik itu sendiri. Jadi ada aliran namanya Gnostik, dibantah oleh Paulus, pakai istilah-istilahnya Gnostik sendiri. Ini yang membuat bingung. Tetapi kalau orang mau belajar enggak akan. Ya. Apa itu Gnostik? Nah, ini kapan hari itu ada yang tanya di kelas ini, Pak, Gnostik itu apa? Saya enggak bisa menjelaskan karena itu cukup rumit. Dan itu aliran rahasia. Nah, namanya aliran rahasia bagaimana bisa tahu? Ya kan? Tetapi ya lumayanlah literatur-literatur yang ada dapat saya simpulkan ya, dan saya dapat sampaikan malam hari ini. Gnostik itu apa? Ya, kita perhatikan Gnostik ya. Gnostik atau Gnostikisme adalah ajaran tentang pengetahuan, tentang gnosis, pengetahuan, yaitu pengetahuan rahasia dan bersifat dualistik tentang kebenaran dan percikan ilahi. Apa Pak dualistik? Dualistik itu selalu membedakan dua hal, baik benar, kok baik benar, baik salah, baik dan salah atau benar dan salah gitu ya. Allah dan materi gitu. Ya, nanti pelan-pelan Anda pasti paham ya. Tentang kebenaran dan percikan ilahi. Percikan ilahi ini bahasa Yunaninya logos spermatikos. Apa itu Pak? Nah, sabar dulu ya. Memang bahasanya cukup rumit, tetapi kalau menjelaskan definisi satu persatu tidak akan selesai. Jadi saya istilahnya lewat aja dulu, nanti Anda bisa, oh ini loh maksudnya gitu. Oke, saya ulangi. Gnostikisme, ajaran tentang pengetahuan atau gnosis, yaitu pengetahuan rahasia dan bersifat dualistik tentang kebenaran dan percikan ilahi yang terdapat dalam diri manusia yang mutlak perlu dibebaskan dari tubuh agar diselamatkan. Ya, Gnostikisme tidak hanya satu macam, melainkan terdiri dari berbagai bentuk dan versi. Sebagaimana ajaran tokoh-tokohnya seperti Valentinus, Basilides, dan lain-lain. Jadi Gnostikisme ini adalah aliran tertentu. Ya, aliran tertentu. Tidak tunggal, tidak satu macam. Ya, tidak satu jenis. Tetapi dari berbagai macam jenis, banyak variannya. Ya, jadi banyak variannya. Dasar pikiran gnostis adalah pengetahuan, yaitu memiliki rahasia-rahasia yang akhirnya dapat menjamin kesatuan jiwa dengan Tuhan. Jadi tujuan pengetahuan adalah keselamatan yang meliputi penyucian dan kekekalan. Wah, sampai titik itu kok koyoke podo mbek Kristen. Gitu ya. Sampai titik itu kelihatannya sama, gitu ya. Tetapi gini ya, saya ulangi, jadi tujuan pengetahuan adalah keselamatan yang meliputi penyucian dan kekekalan dan dibuat dalam kerangka yang bertalian dengan filsafat, mitos-mitos, atau astrologi yang kontemporer dalam sistem yang berbeda-beda. Jadi Gnostik ini suatu aliran, bukan tunggal. Gnostik ini terdiri dari berbagai macam aliran. Ya, yang intinya pengikut-pengikutnya mencari pengetahuan rahasia yang bisa menghubungkan mereka dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan, dan terserap Tuhan, meninggalkan manusianya, tubuh manusianya, dan menyatu dengan Tuhan. Kok bodoh? Enggak bodoh. Karena mereka menggunakan apa? Pemahaman-pemahaman rahasia,
pemahaman-pemahaman kuno, pemahaman mistis, pemahaman astrologi, mitos-mitos, filsafat-filsafat. Jadi tidak berdasar kitab suci. Itu loh maksudnya. Ya. Sebetulnya orang Kristen kan juga cari pengetahuan, tapi pengetahuannya kan beda. Kita baca yuk. Hosea 4 ayat 6. Silakan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oke. Yahudi, Kristen juga berusaha mengenal Allah. Mengenal itu dalam bahasa Yunaninya ginosko, epignosis. Gnosis juga dasar katanya. Jadi Yahudi dan Kristen juga mencari pengetahuan, tetapi dasarnya firman Tuhan. Dasarnya Tuhan. Tetapi kalau gnosis itu campur aduk. Ada filsafat Yunani, ada mitos-mitos Yahudi, ya. Ada Kristen di situ. Ada mistis timur, asketis, topo, puasa, nyepi, ada di situ. Ya, jadi bedanya itu. Ya. Sinkritisme adalah inti gnostis. Ya, jadi intinya gnostis itu sinkritisme, campur aduk semua ilmu, campur-campur, gado-gado. Ya, sesuai ajaran pemimpinnya masing-masing. Jadi Pak, ini aliran gnostis. Ini juga gnostis. Kok beda? Ya beda tergantung gurunya. Ya. Contohnya ada pengajaran gnostis yang mengatakan materi, daging, materi, benda, ini anasir jahat. Ini mengandung kejahatan. Harus ditinggal. Kalau harus ditinggal, ya toh, berarti kan tubuh atau materi ini tidak berguna. Kalau tidak berguna, ya sudah, kamu boleh berbuat sesukanya dengan dagingmu, dengan tubuhmu ini. Kamu mau cabul, kamu mau males, terserah, tidak berguna kok. Tapi ada juga pengajaran gnostis yang mengajarkan kamu harus benar-benar jadi orang baik karena kamu mau meninggalkan tubuh ini. Meskipun tubuh ini tidak berguna, kamu harus baik. Gitu ya. Yang satu, kalau memang tidak berguna, yang ngapain dijaga tubuh ini? Makan aja sepuasnya. Hidup saja dengan tidak tertib. Nah, ada dua. Ini sama-sama gnostisnya, tapi punya dua pertimbangan. Nah, seperti itu ya, itu gnostis. Sinkritisme adalah inti gnostis. Jadi, gnostis ini adalah campuran keyakinan-keyakinan. Sebelum kedatangan Yesus, kebatinan timur, asketisme, astrologi telah masuk ke dunia Yunani Romawi yang dirasuki ketakutan akan kematian. Jadi orang sebelum Yesus lahir memang takut mati. Mungkin sampai sekarang ya. Tapi dulu benar-benar mereka takut mati. Sehingga dengan hadirnya Yesus, kematian dan kebangkitannya itu jawaban, gitu loh. Tetapi di zaman itu Gnostis juga berusaha meyakinkan pengikutnya bahwa Gnostis ini jalan keluar dari kematian, gitu ya. Secara tradisional, ya, Gnostis mengacu pada ajaran sesat yang aktif bergerak pada abad kedua. Jadi pada abad kedua sebelum Masehi, pemikiran-pemikiran Gnostis
ya, usaha-usaha untuk menjawab ketakutan akan kematian ini banyak. Ya. Dan semua itu mengacu pada pemahaman, pengetahuan, pencarian manusia akan pengetahuan yang bisa membuat mereka bersatu dengan Allah. Itu gnostis. Ya, tetapi sejak abad ke-20, istilah gnostis ini juga digunakan secara luas terhadap bentuk-bentuk kepercayaan apa saja. Ya, termasuk di mana dualisme, penguasaan atas pengetahuan itu adalah penting. Sebab itu agama Zoroaster, ajaran Mandai, sastra Hermes, gulungan laut mati, bahkan perjanjian baru pun dianggap sebagai gnosis. Ya. Dulu gnosis itu dianggap sekte sesat, aliran pemikiran yang sesat. Itu abad pertama Masehi atau 2 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Tetapi dengan perkembangannya orang semakin cerdas. Bahwa semua agama termasuk Kristen, perjanjian baru, itu kan mencari pengetahuan. Gitu ya. Jadi hati-hati. Tidak bisa sebuah pemahaman langsung dituduh gnosis. Karena Kristen pun ya mencari pengetahuan, tapi berdasarkan apa dulu kan gitu. Berdasarkan kitab suci, berdasarkan Tuhan. Yang satu berdasarkan apa? Gitu ya. Jadi kalau Anda perlu tahu sebetulnya gnosis PB. Ngerti maksudnya ya? Gnosis itu pemikiran mencari pengetahuan. Ya. Menurut kita Kristen salah. Tetapi bukan berarti perjanjian baru itu tidak ada gnosis, tidak ada pengetahuan. Ada. Gitu ya. Meskipun bukan gnosis yang sesat, bukan pengetahuan yang sesat, tetapi perjanjian baru juga menyajikan pengetahuan untuk mengenal Allah. Kita baca yuk, Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, kalimat ini baca coba, betulkan ayat itu. Ayat ini kan muncul, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalimat ini kan kalimat gnosis sebetulnya. Di mana Paulus ingin mengenal Tuhan, ingin mencari tahu tentang Tuhan, ingin mencari tahu tentang kuasa kebangkitannya. Ini kan gnosis juga. Sehingga kita Kristen, bagaimana mengikut Yesus, masuk dalam memiliki pikiran dan perasaan Kristus, mati dikubur, ya dalam arti dibaptis, dan beriman kepadanya, itu kan semua gnosis. Kalau kita nggak tahu bahwa kita harus turut menderita, bahwa kita harus pikiran seperasaan, ya kita juga nggak akan dibangkitkan kan? Kan gnosis juga sebetulnya. Cuman dasarnya apa? Firman Tuhan. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, gnosis, gnostik sebagai sebuah aliran abad kedua sebelum Masehi dan sampai dengan abad pertama atau kedua Masehi itu adalah aliran sesat, bidat, gitu ya. Tapi jangan dicampur dengan gnostis dalam arti pengetahuan, karena perjanjian baru pun mencari pengetahuan tentang Tuhan.
hati-hati ya, gnosis sebagai pengetahuan umum dan gnosis sebagai aliran sesat saat itu. Nah, itu bedakan. Pemikiran yang dapat disebut sebagai ciri-ciri gnostisisme. Ya, beberapa pemikiran yang dapat disebut atau dianggap ciri-ciri khas gnostikisme. Yang pertama, para pengikutnya sangat menekankan transendensi Allah. Allah begitu jauh sehingga tidak terjangkau rasio insani. Orang-orang gnosis mendasarinya dengan filsafat Yunani bahwa yang agung, yang mulia itu jauh di sana. Tidak terjangkau sama yang materi, tidak terjangkau sama yang apa ya istilahnya jahat, tidak terjangkau sama yang insani. Benar-benar terpisah. Ini Allah. Ini manusia. Dan ciptaan yang lain. Ya. Tidak terjangkau, ada pemisahan. Itu ciri pertama. Ciri kedua, gnostisisme. Gnostisisme menganut suatu dualisme kuat antara roh dan materi. Allah itu roh, manusia itu materi. Ini loh dualisme itu ini. Antara baik, Allah itu baik, materi itu buruk. Allah itu terang, manusia itu gelap. Kok mirip, Pak? Di surat Yohanes kok isinya kayak gitu, Pak? Ya memang, makanya jangan antipati dulu dengan gnosis. Ya, tetapi tetap ada perbedaan, gitu. Pemisahan mutlak Allah dari zat, ya. Allah roh, zat atau badan atau materi itu benar-benar mutlak dipisahkan. Dan menurut ajaran Yunani, logos, roh-roh, ide-ide dari Allah itu adalah baik. Ya, zat-zat materi, bumi, tangan, manusia, tumbuhan, hewan itu ya. Ini memiliki anasir jahat, membawa anasir jahat. Jadi benar-benar terpisah. Gitu ya. Lalu kalau begitu bagaimana cara manusia bisa kembali kepada Allah? Karena gnosis juga punya tujuan mencari keselamatan kan. Nah ini, yang ketiga, ciri khas gnostis. Mereka menempatkan suatu hierarki makhluk-makhluk rohani antara Allah dan dunia jasmani. Ada hierarki antara Allah dan manusia. Ini ada perantara. Kok mirip lagi, Pak? Tapi di sini disebutkan apa? Malaikat. Ya, beberapa menempatkan dalam hierarki ini malaikat-malaikat yang disebut demiurgos yang menciptakan dunia. Loh, kok mirip lagi, Pak? Betul? Ini ada demiurgos. Atau semigod. Ini god, semigod. Demiurgos, ini malaikat-malaikat. Saya harus jelaskan ini, kenapa? Kalau saya mau menjelaskan Kolose, tidak menjelaskan ini, Anda tidak tahu, ini Paulus ngomong apa, untuk apa, gitu, tidak tahu. Selama ini Anda kan cuma baca kitab Kolose begitu saja, tanpa mengerti, sebetulnya Paulus lagi nembakin ini. Lagi memisahkan pengertian kekristenan dengan gnostik ini. Ya. Dalam drama penyelamatan,
diperankan oleh banyak makhluk perantara, ya malaikat-malaikat ini, dengan tingkat kepenuhan kealahan yang berbeda. Jadi malaikat-malaikat ini, makhluk perantara antara Allah dan manusia, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Semakin ke atas, semakin ilahi. Semakin ke bawah, semakin insani, semakin manusiawi. Gitu. Gagasan ini dibantah, ya. Di mana gagasan ini, gagasan kepenuhan, tingkat kepenuhan malaikat-malaikat ini dirombak oleh Paulus. Enggak ada begitu. Ya. Kita baca yuk, Kolose 2 ayat 9. Ini garis besarnya aja dulu ya. Nanti minggu-minggu depan baru kita bahas ayat per ayatnya. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Jadi Paulus menjelaskan tidak ada tingkatan-tingkatan malaikat yang menghubungkan antara Allah dan manusia. Penghubung manusia dengan Allah itu Yesus. Di mana Yesus serupa Allah. Di dalam Yesus penuh kealahan. Jadi Yesus itu bukan setengah dewa. Dewa, istilahnya gitu. Bukan setengah Allah, Allah. Orang Gnostik berpikir Yesus ini salah satu di antara demiurgos ini, salah satu di antara malaikat ini. Bukan. Yesus bukan malaikat. Yesus Allah. Yesus sepenuhnya Allah. Tapi Yesus juga sepenuhnya manusia. Yesus sepenuhnya Allah. Dalam arti apa? Dalam arti dialah yang menciptakan manusia. Bukan malaikat. Bahkan dialah Sang Firman yang menciptakan malaikat. Bukan dia malaikat. Dia pencipta malaikat. Nah itu nanti dijawab di Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Jadi kalau Anda baca Kolose 1 ayat 15 sampai 20 itu bantahan-bantahan soal begini. Ini tapi Anda harus pahami dulu gitu ya. Supaya ngerti Gnostik dulu, baru minggu depan kita membantah dengan ayat ini. Jadi Anda enggak opos yang dimaksud, enggak seperti itu, tetapi Anda sudah tahu, oh minggu lalu sudah dijelaskan maksudnya seperti ini, gitu loh. Ya. Bedakan antara Yesus adalah Allah yang berteofani sebagai malaikat, ya, malak Yahweh. Bedakan dengan Yesus dianggap malaikat, salah satu dari demiurgos. Nah, itu berbeda. Itu maksudnya. Yang keempat, para gnostisi, pengikut gnostisme maksudnya, berpendapat bahwa bagian rohani manusia bisa kembali ke dunia spiritual. Manusia ini bisa diselamatkan, bisa kembali ke dunia spiritual. Syaratnya bahwa ia menerima gnosis, menerima pengetahuan khusus yang menerangi jiwanya, sehingga dia bisa menyatu dengan Allah. Sampai sini kelihatannya sama, tapi beda. Ya, jiwa manusia di mana terdapat percikan ilahi, kita ini manusia memiliki percikan ilahi, keturunan ilahi, ada roh ilahi. Orang Yunani juga tahu itu. Tahu. Gitu ya. Tetapi gitu ya, perbedaannya penyelamatan berarti pelepasan jiwa atau roh dari cemarnya badan. Badan ini memang kecenderungannya buruk. Badan ini memang jelek sudah. Kepinginnya kan cabul, kepinginnya mabuk, kepinginnya makan banyak gitu ya. Tapi jiwa ini bisa ya meninggalkan badan ini dan terserap kepada Allah sebagai sumbernya. Bisa. Caranya gimana? Mendapatkan
pengetahuan ilahi, mendapatkan pengetahuan khusus yang menerangi jiwanya. Nah ini pengetahuan apa Pak? Ya macam-macam, tergantung gurunya. Kalau gurunya kuat di filsafat, ya dia berfilsafat. Kalau gurunya kuat di mistisme timur, pasti mengajarkan doa, puasa, pertapa, ngilmu. Kan gitu mistisme timur. Ya. Yang puasa itu kan bukan cuma orang Kristen, dukun pun puasa. Betul? Orang-orang sakti zaman dulu pun puasa. Itu kan mistisme timur memang. Gitu ya. Jadi cara untuk manusia selamat, jiwanya kembali kepada Allah, yang ilmu, mencari pengetahuan, itulah gnosis. Pengetahuan itu tergantung gurunya. Gurunya beda-beda. Gitu ya. Nanti yang akan kita pelajari itu gnostisisme Kolose. Bidat Kolose. Jadi orang percaya yang terpengaruh dengan gnostis. Ini berbeda gitu loh ya. Ini kan ngomong gnostis pada umumnya. Ciri-ciri gnostis secara umum. Tetapi di Kolose dia punya ciri sendiri, nanti kita pelajari. Ya. Selanjutnya, pandangan gnostik menuntun pada penyangkalan terhadap penderitaan Kristus dan terkadang penyangkalan terhadap inkarnasi. Jadi orang gnostis tidak percaya bahwa Yesus menderita di salib. Dewa kok disalib. Dewa kok menjadi manusia. Mereka tidak percaya itu. Ngapain dewa yang agung, suci, mulia masuk ke dunia fisik yang jahat? Ngapain? Nah, bagi Yunani ini tidak masuk. Bagi Gnostik tidak masuk. Bagi Gnostik, Kristus tidak pernah sungguh-sungguh mewujud menjadi manusia. Kristus tidak pernah mati sebagai manusia. Istilahnya, Yesus itu adalah Allah yang pakai tubuh maya. Bukan tubuh yang sebenarnya, tapi tubuh maya. Nah inilah yang dibantah sama Paulus. Kita baca yuk, Filipi 2 ayat 6-7. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Menjadi sama dengan manusia. Sama itu homoiosis. Sama. Homo, sama. Ya. Bukan serupa tapi tak sama. Itu alos kalau nggak salah. Ya, jadi kalau homo itu sama. Inilah yang dibantah sama Paulus. Jadi gnostik ini ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya gini, kita kembali ke poin nomor 3 ya. Kembali ke poin nomor 4. Para gnostik berpendapat bahwa manusia bisa kembali ke dunia spiritual. Maksudnya kembali kepada Allah yang adalah roh. Ini dalam bentuk roh loh. Jadi manusia, keselamatan bagi gnostik, keselamatan yang dipahami gnostik, terlepasnya roh atau jiwa dari manusia, dan roh ini menyatu dengan Allah. Berarti surga itu alam roh. Gitu maksudnya. Berbeda dengan Kristen. Kekristenan, ya, roh meninggalkan tubuh ini untuk mendapatkan tenda yang baru. Jadi istilah betapa rindunya aku meninggalkan tenda tubuh ini, itu istilah gnostik sebetulnya. Bukan istilah Kristen, itu istilah gnostik sebetulnya. Cuman dipinjem supaya orang-orang gnostik juga tahu bahwa Kristenan
mengajarkan seperti itu, tetapi berbeda karena kamu kembali kepada Allah yang roh. Kalau kekristenan kembali kepada Allah dalam bentuk apa? Fisik. Kita baca yuk, 2 Korintus 5 ayat 1. Dua Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jelas ya? Suatu tempat kediaman yang kekal. Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Ini tubuh kemuliaan maksudnya. Di surga kita disediakan tubuh kemuliaan. Kita kembali kepada Bapa dalam arti fisik. Kalau Gnostik kembali kepada Bapa alam roh. Ya, jadi kalau banyak gereja berpikir sekarang surga alam roh, sebetulnya itu pikiran Gnostik. Allah jelas menciptakan manusia itu sebagai personalitas totalitas personalitas. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Itu utuh, jangan dipisah-pisahkan. Tuhan menciptakan manusia, tubuh, jiwa, dan roh itu sudah sungguh amat baik. Bagi kekristenan, tubuh, jiwa, dan roh itu sama-sama baiknya. Kalau manusia menjadi jahat, itu sifatnya yang jahat, karakternya yang jahat. Bukan berarti tubuhnya ini jahat. Tubuh itu diciptakan Tuhan juga sudah sungguh amat baik. Tapi kalau di filsafat Yunani, segala hal yang materi itu adalah kejahatan. Itu adalah penyimpangan dari segala sesuatu yang baik. Yang baik itu roh, ide, alam roh. Itu filsafat Yunani, itu Gnostik. Ya. Jadi kalau ada gereja mengajarkan alam roh, kembali ke alam roh, kembali ke surga dalam bentuk roh, itu Gnostik sebetulnya, bukan ajaran Kristen. Ya, ini supaya jelas. Ini ciri-ciri umum Gnostik. Oke, lanjut. Surat Kolose ditulis pada waktu yang bersamaan dengan Efesus dan Filemon. Kemungkinan besar dibuat selama penawaran Paulus di Roma, sekitar tahun 61 sampai 62 Masehi. Ya. Latar belakangnya, kota Kolose ada di wilayah Turki sekarang. Kota ini ditinggalkan penduduknya pada abad 8 Masehi. Ya, jadi kota itu sekarang sudah enggak ada. Di zaman Perjanjian Baru, budaya Yunani lebih mewarnai daerah Kolose dan sekitarnya. Meskipun kota Kolose ini kota kecil, tetapi cukup ramai. Terdapat Akropolis, ya tempat peribadatan. Ada agora, agora itu alun-alun. Ada teater, gedung kesenian dan lain-lain. Penduduk Kolose tidak hanya beragama, tetapi rajin beragama. Itu ciri khas penduduk Kolose. Penduduk aslinya orang Frigia suka mencari kepenuhan Tuhan. Wow. Ya, penduduk aslinya orang Frigia suka mencari kepenuhan Tuhan. Makanya cocok sama aliran Gnostik. Ya, yang dicari mereka itu kepenuhan itu. Dari guru-guru kebatinan, dari guru-guru mistis. Agama di Kolose berasal dari berbagai daerah, seperti Yunani, Romawi, Persia, India juga masuk. Dan banyak agama-agama misteri lainnya. Serta Gnostisisme, serta Gnostikisme. Gnostikisme itu sekali lagi apa? Campuran, sinkritisme, campuran pengetahuan, itu Gnostik. Yang mencampur, ya, agama Yahudi atau Kristen dengan filsafat Yunani dan mitos-mitos kuno. Nih. Yang seperti apa sih Pak? Sebentar, sabar dulu ya. Jemaat Kolose didirikan oleh seseorang
dari kota Kolose sendiri, bukan Rasul Paulus ya yang mendirikan, tetapi orang dari kota Kolose sendiri, yang yaitu Epafras. Dia bukan seorang Yahudi. Coba yuk baca yuk, Kolose 1 ayat 7. Kolose 1 ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ya, jadi pendiri jemaat Kolose adalah Epafras, yang juga mendirikan jemaat Laodikia dan Hierapolis. Kelihatannya Epafras datang kepada Paulus di penjara untuk konsultasi tentang masalah yang terjadi di jemaat Kolose. Jadi dia jauh-jauh dari Kolose ke Roma, itu minta advice dari Paulus. Bro, jemaatku ini menerima pengajaran seperti ini sekarang. Gimana menurut Anda sebagai seorang rasul? Itu istilahnya ya. Keprihatinan yang disampaikan Epafras itulah yang menjadi dasar ditulisnya surat Kolose. Jadi jemaat Kolose sedang bermasalah meskipun tidak separah Korintus. Ya. Bermasalah di bidang teologi. Kalau Korintus di segala bidang. Korintus itu segala bidang, baik teologi maupun pola hidup, moral, itu rusak semua Korintus. Tapi kalau Kolose itu lebih ke agamawi, ya. Jadi jemaat Kolose sedang bermasalah dengan teologianya, dengan doktrinalnya, itu. Jemaat sedang dibingungkan oleh ajaran-ajaran bidat yang bercirikan gnostik. Apa gnostik? Nah, ciri-cirinya tadi sudah Anda dengar, ya. Jadi bidat, jemaat sedang dibingungkan oleh ajaran-ajaran bidat bercirikan gnostik. Maksudnya bidat adalah Kristen juga tetapi menyimpang. Kristen juga tetapi campur aduk antara Yahudi dan mistisme timur. Kristen, kamu pengikut Kristus, jangan dicampur sama Yahudi, jangan dicampur sama mistisme timur. Jelas ya? Bidat Kolose ini berpikir bahwa mereka melengkapi kekristenan para rasul. Seolah-olah jauh lebih baik. Ya. Jadi bidat Kolose ini berpikir bahwa mereka melengkapi ajaran para rasul dengan dongeng-dongeng Yahudi dan ilmu pengetahuan rahasia yang lebih hebat dan akses yang lebih baik kepada hal-hal rohani, hal-hal mistis. Jadi bidat di Kolose itu mengajarkan kepada jemaat untuk mencampur aduk kekristenan dengan dongeng-dongeng Yahudi, dengan dongeng-dongeng mitologi timur. Contohnya, nah baru kita bahas. Menganjurkan perayaan bulan baru dan hari Sabat. Ada enggak kekristenan yang merayakan Sabat? Mungkin enggak terpengaruh dari bidat Kolose. Mungkin saja. Kita baca yuk, Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi bidat ini mengajarkan hari raya. Hari raya ini lebih baik dari hari biasa. Ayo ibadah. Padahal ajaran Tuhan enggak kayak gitu. Ya, jelas toh. Bagi kekristenan setiap hari itu sama saja. Masuk boleh nyanyikan lagunya. Hari ini harinya Tuhan. Hari Rabu harinya
Tuhan. Hari Kamis harinya Tuhan. Jadi nggak ada perayaan-perayaan hari-hari, bulan baru. Besok hari raya, besok tahun baru, ayin gimel, ayin-ayin. Besok hari Sabat, ayo ibadah. Kalau cuma ibadah tidak ada masalah, gitu ya. Kalau cuma berliturgi, ibadah, pertemuan, hari apa saja boleh. Tapi tidak usah perayaan, seolah-olah hari Sabat lebih baik dari hari lainnya. Tidak ada yang seperti itu. Kalau GSKI kalau GSKI Maranatha, Banyuwangi, misalnya nih, sepakat mau ganti jam ibadah hari Selasa gitu. Tidak ada masalah. Emangnya Pak harus hari Minggu? Enggak. Kita ikut hari Minggu kenapa? Ya wis umumnya gitu ya melok. Karena liburnya kan hari Minggu kan gitu. Hari lain kita kerja kan gitu. Ya, jadi ada tahayul-tahayul di situ, mitos-mitos gitu ya. Yang kedua, ciri-ciri bidat Kolose, mengatur urusan makan dan minum. Mengatur ya jenis makanan halal dan haram. Itu kan mitos-mitos Yahudi. Bukan bukannya disuruh Allah itu Pak. Enggak. Kalau Anda ikuti Biblika tentang perjanjian lama, Tuhan nggak pernah loh nyuruh urusan makan minum halal haram. Itu yang ngatur kan Musa. Ya. Dan segala aturan lain yang mempersulit kehidupan. Bagi Paulus itu mempersulit kehidupan. Kekristenan bukan masalah makan dan minum. Pernah dengar ayat itu? Ya. Kita coba baca Kolose 2 ayat 16 sampai 23. 16 dulu. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ya. Jangan ada yang menghukum kamu, membelenggu kamu maksudnya. Urusan makan dan minum. Ini halal, itu haram. Nggak ada di kekristenan seperti itu. Pasal 2 ayat 20 sampai 21. Kolose 2 ayat 20 dan 21. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Jelas? Kekristenan bukan urusan makan minum. Pak, itu haram, Pak. Tidak ada haram di kekristenan. Berguna enggak itu kalau kamu makan? Berguna makan, enggak berguna jangan. Udah gitu aja. Kekristenan itu ngajari kita cerdas. Karena sampai sekarang kalau mau ditanya apa dasarnya perjanjian lama ngatur itu halal, itu haram. Tidak ada dasarnya. Musa cuma membuat itu, memerintahkan itu supaya Israel dianggap berbeda dari bangsa lain. Yang lain makan babi, Israel tidak makan babi. Ya, bangsa lain makan kepiting, Israel tidak makan kepiting. Orang Yahudi itu seperti itu maksudnya. Bangsa lain makan udang, Israel tidak boleh makan udang. Yeah. Apa Tuhan nyuruh itu? Tidak ada perintah Tuhan itu. Itu perintah manusia. Pasal 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmah dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jelas? Enggak ada gunanya. Coba ulangi, ayat itu coba munculkan, lihat. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, ya, bertapa, puasa itu kan menyiksa diri. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi.
Saya ngomong begini bukan berarti anti puasa. Puasalah jika memang tahu agendanya apa. Puasalah jika memang Anda mau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang jelas. Dan Anda tahu puasa yang benar itu bukan masalah makan minum. Puasa yang benar itu tidak ngurusi urusan sendiri. Kalau Anda puasa urusan sendiri, itu Anda belum puasa sebetulnya. Puasa Pak saya, supaya toko saya rame, supaya resto saya rame, supaya usaha saya maju. Itu tidak ada gunanya, itu bukan puasa. Suatu saat saya kepingin menjelaskan soal puasa yang benar. Puasa yang benar itu tidak ngurusi urusan sendiri, tetapi ngurusi orang lain. Supaya orang lain dibebaskan dari belenggu-belenggunya. Ya, aku, kepentinganku, untukku, tidak ada gunanya. Ya, itu Alkitab yang ngomong. Ciri-ciri khusus bidat Kolose yang lain, membanggakan penglihatan-penglihatan, memberikan peranan secara khusus pada malaikat-malaikat. Pasal 2 ayat 18, silakan. Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikirannya yang duniawi. Nah, membanggakan penglihatan-penglihatan. Aku mendapatkan vision. Tuhan ngomong padaku. Begitu-begitu bidat Kolose yang ngajarin. Ya. Para malaikat dalam beberapa pandangan Yahudi adalah makhluk-makhluk tinggi, lebih tinggi dibanding Kristus. Kristus tidak unik dalam sifat ilahi, dalam tindakannya, karena dia dianggap bukan Allah. Satu dari beberapa mediator. Jelas Bapak Ibu? Jangan bangga. Tuhan bisa ngasih penglihatan. Tapi jangan bangga sama itu. Itu bukan tujuan. Tujuan Tuhan mengajarkan hidup seperti Kristus hidup, itu yang benar. Jangan cari kesekten, jangan cari karunia. Ya, membanggakan hal-hal seperti itu. Membanggakan kalau dirinya puasa 40 hari. Sekali lagi itu tidak ada faedahnya. Sekali lagi saya ngomong begini bukan anti puasa. Puasa di Kristenan untuk mencari kehendak Allah, ya. Apa yang harus diperbuat? Contoh para rasul, puasa untuk apa? Untuk mencari petunjuk Tuhan, siapa yang menggantikan, mau kemana. Jadi bukan urusan, kalau Anda puasa masih kepingin kaya, pemulihan ekonomi, puasa untuk ini itu, segala sesuatu yang menyenangkan Anda, itu ngilmu namanya, itu bidat namanya. Kekristenan tidak ngajari itu. Kekristenan mengajarkan Anda puasa untuk Tuhan, Anda puasa untuk orang lain, bukan Anda. Paham ya? Selanjutnya, bidat Kolose mengajarkan pengetahuan gaib yang sebenarnya tradisi manusia. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Ayat 22. Kolose 2 ayat 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah
dan ajaran-ajaran manusia. Jelas ya? Yang kamu perlu perhatikan jemaat, ajaran Kristus. Bukan ajaran pendeta ini, rasul itu, dengan ajaran yang aneh-aneh itu, yang sebetulnya bukan kebenaran, tapi tradisi. Perjanjian lama itu penuh dengan tradisi, penuh dengan mitos. Ada kebenarannya, ada. Makanya belajar hati-hati. Karena tidak semua di perjanjian lama itu kebenaran. Banyak yang tradisi. Buktinya apa? Perayaan-perayaan hari raya, perayaan-perayaan sabat. Bagi Yesus, sabat itu ya tempatnya, waktunya istirahat. Di mana kita bisa beristirahat. Bukan malah tidak boleh ini, tidak boleh itu, terbelenggu. Bagi Yesus sabat berbuat baik tidak ada masalah. Ya, itu maksudnya. Keselamatan menurut bidat Kolose ini ya, terdiri dari memiliki gnosis atau pengetahuan rahasia, disampaikan dengan serangkaian ritual dan praktek asketis seperti pertapaan, puasa, dan ritual Yahudi lainnya. Tetapi baptis Kristen dianggap sebagai ritual yang sangat rendah. Kristen juga punya ritual kan? Baptis. Tapi itu udah agak rendah. Dianggap ecek-ecek. Kamu harus lakukan topo broto, istilahnya begitu. Puasa, mote. Ya, dan ritual-ritual Yahudi lainnya. Yang sebenarnya tidak pernah diajarkan Tuhan Yesus kan? Itulah ciri-ciri bidat Kolose yang sedang diperangi Paulus. Makanya belajar itu penting, sehingga kita tuh gak ngawur. Jangan bangga dengan puasa 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tetapi kalau isinya nggak ngerti, ya Anda ngapain puasa? Malah jadinya tambah kedagingan, nggak rohani. Anda harus tahu puasa yang benar seperti apa. Bukan seperti orang lain loh. Tujuannya harus tahu, nggak seperti orang lain. Ya. Jadi tema utama surat Kolose, hidup menurut kehendak Tuhan dan melawan ajaran palsu. Tujuan utama dari surat Rasul Paulus ini adalah untuk melawan sebuah bentuk gnostikisme yang menahan pola pikir jemaat Kolose. Ya. Paulus mengajarkan Injil yang benar ke Kolose sekali lagi. Menekankan aspek-aspek yang diperdebatkan oleh bidat. Jadi surat Kolose ini benar-benar ajarnya bidat ngomong begini, Paulus ngomong begini. Ajarnya begini ngomong begini, Paulus ngomong begini. Dengan bahasa mereka. Jadi harus hati-hati. Ya. Untuk selanjutnya kita dengarkan minggu depan. Perbantahannya, bantahan-bantahan Paulus akan kita pelajari minggu depan. Tapi setidaknya Anda tahu yang disebut bidat di Kolose atau gnostisme di Kolose seperti apa, Anda sudah tahu. Ya. Loh Pak, tapi kan memang Pak, kalau yang seperti Pak David jelaskan, Yesus itu kan memang perantara antara Allah dan manusia. Tapi bukan begini. Ya. Jadi kalau gnostik antara Allah dan manusia itu terpisah dan dihubungkan oleh demiurgos. Tetapi Kristen tidak begini, Kristennya begini. Ini Allah, Bapak maksudnya. Ini manusia. Ini Yesus. Jelas ya, mungkin ini lebih bisa mencerna, membuat Anda mengerti maksud saya. Gnostik, Allah dan manusia sangat terpisah dan dihubungkan sama demiurgos. Yang ngurusi manusia ini demiurgos atau malaikat-malaikat. Tetapi kalau kekristenan, Allah dan manusia memang terpisah, tetapi dipersatukan dengan Kristus.
Kristus adalah Allah seutuhnya, ya, dia anak Allah, Sang Logos, tetapi dia juga manusia seutuhnya. Jadi antara Allah dan manusia dipertemukan melalui diri Yesus, pribadi Yesus. Bedanya di situ. Lupa, tapi kan dia Malak Yahweh. Betul, dia Malak Yahweh dalam arti berteofani sebagai malaikat. Tetapi dia bukan malaikat, adalah yang menciptakan. Jelas ya? Bukan ini, tapi ini. Makanya kita bisa sampai, dengan Kristus kita bisa sampai kepada Bapa. Dengan Kristus manusia bisa sampai kepada Bapa. Kalau Gnostik tidak, kalau Gnostik dengan demiurgos manusia sampai kepada Allah. Demiurgos ini pun tidak menjadi perantara langsung seperti Yesus. Ini meminta pemujaan. Demiurgos itu meminta pemujaan. Dia memberikan pencerahan. Dia memberikan pengetahuan, dengan pengetahuan itu roh manusia sampai kepada Allah. Jadi beda. Ada samanya, ada bedanya. Ya. Kalau Yesus melalui penebusannya, tanpa penebusan manusia tidak sampai kepada Allah. Demiurgos tidak melakukan penebusan, hanya mengajar sehingga manusia sampai kepada Allah. Ini loh bedanya. Kalau kekristenan ada penebusan, ada juga pengajaran. Untuk sampai kepada Allah, ada penebusan Kristus di mana kita harus melalui jalan-jalan kepada Allah. Tanpa Kristus tidak bisa. Gitu ya. Kalau ini asal mereka punya pengetahuan, mereka sampai kepada Allah. Tidak perlu penebusan demiurgos. Ngerti ya? Memahami ini nggak mudah dan cukup rumit. Tetapi Anda harus belajar supaya Anda tidak disimpangkan oleh pengajar-pengajar sesat. Amin. Oke, untuk sesi ini saya tutup, saya buka ruang pertanyaan.